Pemerintah memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai rencana, meski sebelumnya sempat mengalami penundaan di sejumlah sektor. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional tersebut. Basuki mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN merupakan kelanjutan dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta perintah langsung dari Presiden Joko Widodo yang akan terus diawasi oleh pemerintahan mendatang. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN, semua sudah disiapkan dan prosesnya dilakukan bertahap dengan target-target realistis, ujar Basuki. Pernyataan Basuki ini menanggapi kekhawatiran publik dan sejumlah kalangan mengenai nasib proyek IKN setelah pelaksanaan pemilu 2024 serta menjelang pergantian pemerintahan. Namun, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek ini dan bahkan menambah alokasi anggaran. Basuki menuturkan semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan dituntaskan, baik itu bandara, jalan tol, istana wakil presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak jamak dengan anggaran yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Sementara anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN sudah difinalkan dalam DIPA Otorita IKN dengan anggaran total 13,5 triliun rupiah. Rinciannya sekitar 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan, ujar Basuki dalam rapat Forum Koordinasi Daerah Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim yang berlangsung di kantor Otorita IKN pada Rabu 16 April 2024. Tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja. Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Dari hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules, sebut Basuki. Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN akan jadi ibu kota politik mulai 2028. Pada saat itu IKN sudah dilengkapi bangunan untuk kebutuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Oleh karena itu, Basuki meminta semua kontraktor yang terlibat segera memobilisasi tenaga kerjanya seusai mudik menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Sampai akhir pekan lalu, hunian pekerjaan konstruksi atau HPK di bagian utara IKN yang sepi ditinggal para penghuninya mudik, kini sudah mulai ramai kembali. Secara bergelombang datang kembali para pekerja dari berbagai wilayah di Indonesia. Petugas keamanan HPK yang bertugas Amir mengatakan, sebagian malah ada yang baru pertama kali ini masuk kerja di IKN, sehingga ia menjelaskan aturan dan tata tertib tinggal di HPK. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, awal pekan ini Otorita IKN menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bersama Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, konsultan, dan para penyedia jasa konstruksi yang terlibat di IKN. Rapat berlangsung di Ruang Serbaguna, kantor Kementerian Koordinator 3 di KIPP. Menurut Basuki, rapat tersebut untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar semua pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN. Selain itu juga mengevaluasi seluruh paket pekerjaan infrastruktur, baik yang telah selesai, tengah berjalan, maupun yang akan segera dimulai. Sementara itu, profil Muhammad Basuki Hadimulyono sebagai tokoh kunci dalam pembangunan infrastruktur nasional juga patut disorot. Muhammad Basuki Hadimulyono yang akrab disapa Pak Bas adalah seorang insinyur dan birokrat Indonesia yang lahir di Surakarta pada 5 November 1954.
Sebagai anak keempat dari 8 bersaudara dalam keluarga militer, masa kecilnya diwarnai dengan perpindahan tempat tinggal mengikuti penugasan ayahnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Pendidikan dasarnya ditempuh di Palembang, kemudian melanjutkan ke jenjang menengah di Papua dan Surabaya. Basuki meraih gelar sarjana teknik sipil dari Universitas Gadjah Mada pada 1979. Ia kemudian melanjutkan studi ke Colorado State University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar magister serta doktor di bidang teknik sipil. Karirnya di Kementerian Pekerjaan Umum dimulai sejak tahun 1981 dengan berbagai posisi strategis seperti Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal Penataan Ruang. Pada 26 Oktober 2014, Basuki diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja dan kembali dipercaya menjabat posisi yang sama dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan berdedikasi tinggi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri PUPR, Basuki ditunjuk sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN pada 5 November 2024, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Dalam peran barunya ini, ia bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Sebagai Kepala OIKN, Basuki menerima gaji sebesar Rp172,7 juta per bulannya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023. Secara keseluruhan, pembangunan IKN memasuki babak baru di bawah pemerintahan yang baru terbentuk. Dengan tambahan anggaran dan penegasan komitmen politik dari Prabowo Subianto, pemerintah memastikan pembangunan IKN terus berlanjut dengan anggaran final Rp13,5 triliun. Basuki Hadi Mulyono menegaskan tak ada alasan menghentikan proyek ini, seiring komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN simbol transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan.